Selama dalam perjalanan dari Villa Winston ke kediaman keluarga Rat, Jennifer terus menggerutu sendiri. Pasti Marvin yang menjadikannya sekretaris, sungutnya dengan raut muka kesal. Malam harinya, Jennifer langsung menyeret suaminya ke kamar, meninggalkan kedua orang tua Marvin yang berada di ruang makan. Di kamar, Jennifer gencar memuntahkan amarah yang menggumpal dan menyesaki dadanya. Aku tidak mau tahu, dia harus segera keluar dari Raksil, atau aku beberkan semua rahasia ini kepada keluargaku dan aku akan laporkan kepada mereka bahwa kau telah berselingkuh. Dia duduk terpekur di atas kasur dengan memampang wajah yang penuh emosi. Matanya, yang indah ditelan amarah yang meledak-ledak. Marvin berjalan di sekitar kamar dan tetap tenang. Dia sudah mengira bahwa mulut Free bakal terbuka lebar hingga koarannya sampai ke telinga istrinya. Akan aku jelaskan padamu, sayang. Aku tidak butuh penjelasan, Marvin. Aku lebih membiarkan kau dekat dengan Aselin daripada wanita itu. Dia diam-diam menghanyutkan. Buktinya, kau terpengaruh rayuannya. Bagian tubuhnya yang mana yang telah membuatmu terbuai sehingga kau sampai menjadikannya sebagai sekretaris? Astaga, aku tidak pernah melakukan hal-hal aneh padanya sedikit pun. Lantas apa alasan kau begitu baik padanya? Jika aku cinta padanya, seharusnya aku juga cinta pada Frey. Manajer finance cukup tinggi untuk Frey yang tidak begitu dekat denganku. Intinya, hal yang aku nilai adalah apakah dia bisa atau tidak mengemban tugas tersebut. Tidak ada hubungan spesial, apalagi sampai melakukan hal yang tidak-tidak. Jocelyn beda dari wanita lain. Aku tidak bakal lupa dengan masa lalumu dengannya, Marvin. Sudahlah, aku hanya ingin kau tidak lagi mempekerjakannya di Raksil. Sebagai seorang suami dan pimpinan perusahaan, Marvin harus bijak, dan tentu harus bisa menempatkan kotak rumah tangga dan kotak pekerjaan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jika salah langkah, urusan bisa kacau. Di satu sisi, dia harus mengerti perasaan istrinya, dan sisi yang lain dia juga harus konsisten dengan keputusan yang dia dibuatnya. Karena terlalu cinta, jika terserang rasa cemburu berat, maka sulit bagi Jennifer untuk tidak merajuk yang lama. Cukup sering Marvin menyaksikan sikap Jennifer seperti ini, namun di antara banyak wanita yang dia cemburui, rasa cemburu terhadap Jocelyn jauh lebih besar. Ketika Marvin ingin mendekapnya, Jennifer langsung menepis dan beringsut menggeser duduknya. Aku tidak mau tahu, pokoknya dia harus berhenti dari Raksil. Kau pasti ada sesuatu lagi sama dia kan? Marvin jongkok di hadapan Jennifer, tapi Jennifer membuang mukanya. Marvin lalu menggamit kedua pundak Jennifer hingga mencengkeramnya cukup kuat dan berkata lembut, aku hanya peduli sama dia. Aku janji tidak akan macam-macam sama dia. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, sayang. Muka Jennifer masih merengut masam. Pangkal alisnya terus menukik ke bawah tak naik lagi. Tatapannya terhunjam ke tembok. Marvin menatapnya lekat. Bukankah aku janji akan setia padamu? Aku mempekerjakan dia, bukan berarti aku cinta padanya dan mengkhianatimu. Sayang, dia bekerja di Raksil tidak ada kaitannya dengan hubungan asmara apapun. Kenapa harus sekretaris? Ya karena dia pantas. Banyak yang jauh lebih pantas daripada dia. Marvin, jika dia ditempatkan sebagai staf pun belum tentu becus. Bagaimana mungkin kau menempatkannya sebagai sekretaris? Marvin menghela napas pendek. Aku tahu dia bisa. Akan aku kasih dia waktu 1 tahun. Jika dalam waktu 1 tahun dia tidak menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan harapan perusahaan, dia akan aku turunkan jabatannya. Waktu 1 tahun terlalu lama, Marvin. Perusahaanmu keburu hancur. Lagi pula, Raksil masih sangat baru, lebih baik cari wanita yang sangat berpengalaman, minimal 5 tahun. Sebenarnya Marvin benar-benar tidak ada maksud bermain hati dengan Jocelyn. Marvin selalu setia. Untuk menghentikan upaya istrinya yang mau mengurungkan rencana yang sudah berjalan, Marvin berbicara dengan tegas tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap istrinya. Sayang, ketika kau bertemu dengan Tuan Xavier mewakili Winsel yang mengharapkan bantuan minyak mentah selama 1 tahun, pada saat itu, apa kau punya pengalaman yang banyak dan merasa layak? Apa waktu itu kau merasa pantas mendapatkan pencapaian? Jennifer bergeming, tak mampu menjawab. Dia berpikir keras dan menyadari bahwa dirinya tidak punya kuasa yang banyak, bahkan dia pun sangat tidak menyangka bahwa dirinya bakal bisa. Jennifer istriku,
Bukankah kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap siapapun? Bukankah kita tidak boleh meremehkan orang lain? Cengkeraman tangan Marvin makin kuat, membuat Jennifer perlahan menyadari. Dia akui bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia pun mengakui bahwa jika dipandang sebelah mata, sungguh tidak enak rasanya. Dia juga merasa bahwa siapapun layak menerima kesempatan. Jika aku kedapatan bermain hati dengannya, silakan salahkan aku, kau pukuli aku sepuasnya. Karena mempekerjakan dia memang atas ideku. Makin lama, hatinya makin luluh. Hitam matanya pelan-pelan berputar dan menangkap wajah suaminya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis. Kau harus janji. Iya, aku janji. Aku selalu menepati janji. Hanya untukmu. Lalu Marvin berdiri dan menangkupkan kepala istrinya ke perutnya, mengelus rambutnya. Jennifer pun berdiri dan meletakkan kepalanya di dada lebar suaminya. Halaan napas lembutnya terdengar jelas di telinga Marvin, membuat Marvin makin erat memeluknya. Ketika emosi Jennifer telah reda karena hangatnya pelukan, Marvin pun mencium pipi dan bibirnya, lama. Di saat merasakan nikmatnya bercinta, masalah pun sirna. Keluarga Winston berbenah. Mereka sibuk mempersiapkan acara yang akan berlangsung tidak lebih dari 2 minggu lagi. Set pakaian pengantin, hidangan, hingga konsep acara. Lebih dari 500 undangan telah disebar, karena termasuk keluarga yang cukup elit dan terpandang di Gloryston, Derek dan Russell hanya mengundang orang-orang tertentu saja, seperti keluarga, kerabat, orang-orang penting di perusahaan, pejabat, rekan bisnis. Dalam sebuah kesempatan, ketika sedang berbincang dengan EO pernikahan terbaik di Gloryston, Russell pun tak segan mendiskusikan perihal konsep acara bersama Marvin. Adik iparku, sesuai dengan idemu. Tema futuristik akan aku bawakan di acara pernikahanku nanti. Marvin mengitarkan pandangannya ke sekeliling kebun, lalu mengawasi Russell dan 2 orang dari EO. Di sekitar pintu masuk undangan akan ada layar LED besar yang tersambung dengan perangkat komputer dan internet. Biar AE yang menyapa para tamu undangan. Russell terpana sambil bertepuk tangan, dan sesuai dengan idemu juga, Marvin, semua desain baik tampilan panggung, pelaminan, sampai lampunya, akan mengangkat tema kemajuan teknologi masa depan. Marvin tersenyum dan membalas, untuk kakak iparku yang gagah. Setelah melalui kesibukan yang cukup panjang, tiba di penghujung sore, Russell duduk berdua bersama Marvin, berdua saja. Russell menghela napas panjang, lalu berkata, soal taruhan kita, aku batalkan, aku mengaku kalah. Aku harap, istrimu segera punya posisi di Windsor, apapun keputusannya nanti, serahkan kepada ayahku.